Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan tentang pengantar hukum internasional yang mencakup pengertian hukum internasional, prinsip yang mendukung berlakunya atau bekerjanya hukum internasional, ruang berlakunya hukum internasional, dan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Terlebih dahulu kita lihat mengenai pengertian hukum internasional. Istilah hukum internasional terdiri dari dua kata, yaitu kata hukum dan kata internasional. Intisari dari kata hukum mengandung makna bahwa terdapat hak-hak internasional dan kewajiban-kewajiban internasional yang melekat pada subjek hukum internasional yang untuk menjaga keseimbangannya diatur oleh hukum internasional. Kemudian dari kata internasional menunjuk kepada sifat hubungan hukum yang melintasi batas-batas wilayah negara, antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lainnya, dan antar subjek HI yang lainnya. Perlu diketahui bahwa subjek HI bukan hanya negara dan OI, melainkan masih ada subjek HI yang lainnya seperti Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, pemberontak berkategori belligerent, dan individu dalam arti yang sangat terbatas. Kemudian untuk bekerjanya hukum internasional tentunya didukung dengan beberapa prinsip, terutama prinsip persamaan derajat. Prinsip persamaan derajat ini atau equality principle ini mutlak diperlukan untuk dapat berlangsungnya suatu hubungan hukum internasional. Dari prinsip persamaan derajat ini kemudian diturunkan sifat hukum internasional menjadi bersifat koordinatif. Sebagai lawannya yaitu sifat subordinatif yang menjadi sifat dari hukum dunia. Jadi hukum internasional itu berbeda dengan hukum dunia. Kalau hukum internasional bersifat koordinatif antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, saling menghormati kedaulatan negara. Sedangkan di dalam hukum dunia terdapat sifat subordinatif. Artinya ketika hukum dunia itu terbentuk atau world law itu terbentuk, di dunia ini hanya terdiri dari satu negara saja, negara yang sangat besar. Yang lain-lainnya adalah bagian dari negara yang sangat besar itu, sehingga terdapat sistem kekuasaan subordinatif. Ada penguasa tertinggi dan ada penguasa turunan.
Jadi hukum internasional akan tetap diperlukan ketika di dunia ini masih terdapat fakta banyak negara. Sejauh di dunia ini masih terdapat minimal ada 2 negara atau bahkan lebih, seperti sekarang hampir 200 negara, maka tentunya hukum internasional sangat diperlukan keberadaannya. Kemudian dari prinsip persamaan derajat itu melahirkan prinsip-prinsip HI yang lainnya yang dikenal dengan jus cogens atau norma dasar HI. Norma dasar HI yang pertama yaitu kedaulatan atau sovereignty, tadi yang menjadi dasar untuk bekerjanya prinsip persamaan derajat. Negara yang satu menghormati negara yang lainnya. Kemudian yang kedua, prinsip pacta sunt servanda, prinsip permufakatan. Ini menjadi dasar lahirnya perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian yang ketiga, prinsip itikat baik atau good of faith. Ini menjadi dasar untuk terselenggaranya perjanjian-perjanjian internasional harus berlatar belakang adanya itikat baik. Selanjutnya, prinsip international responsibility, tanggung jawab internasional. Prinsip ini sangat penting dalam hubungan internasional karena hak sebuah negara itu berhadapan dengan hak negara lainnya, sehingga sebuah negara tidak bisa memaksakan kehendaknya. Artinya, ketika sebuah negara berupaya memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya, itu sama dengan sedang memenuhi hak-hak internasional negara lainnya. Artinya di situ harus terdapat keseimbangan antara penuntutan hak-hak internasional dengan kewajiban-kewajiban internasional. Ketika ada sebuah negara yang karena perbuatannya, baik karena kesalahan atau minimal kelalaian, merugikan negara lainnya, maka negara yang dirugikan itu bisa menuntut ganti kerugian ke Mahkamah Internasional dengan mendasarkan gugatannya pada prinsip international responsibility. Kemudian prinsip recognition yang dalam pembahasannya suka sekaligus dengan prinsip non-recognition, pengakuan dan tidak memberikan pengakuan. Ini berkaitan dengan kelahiran suatu negara baru. Jadi menjadi hak politik sebuah negara untuk memberikan pengakuan kepada sebuah negara yang baru lahir. Tetapi pada sisi yang lain ada jaminan hukum juga bagi negara yang tidak berkehendak memberikan pengakuan, maka bisa menggunakan prinsip non-recognition, ya, tidak memberikan pengakuan. Jadi ini derajatnya sama, memberikan pengakuan atas lahirnya sebuah negara baru merupakan hak politik sebuah negara. Itu sebanding, setara, sederajat dengan ketika ada sebuah negara tidak berkehendak memberikan pengakuan atas kelahiran sebuah negara baru. Contohnya Amerika Serikat memberikan pengakuan ketika negara Israel lahir. Itu hak politik Amerika Serikat. Tetapi pada sisi yang lain, bahkan hingga saat ini Indonesia tidak memberikan pengakuan kepada lahirnya negara Israel, tentunya dengan alasan tertentu. Selanjutnya prinsip hak membela diri, the right to self defense. Ini diperlukan untuk sebuah bangsa yang sedang berjuang untuk
meraih kedaulatannya atau untuk mendapatkan kembali kedaulatan negaranya. Sebagai contoh, sekarang bangsa Palestina sedang menggunakan hak membela diri untuk mendapatkan kembali kedaulatan negaranya yang direbut, yang diagresi oleh Israel. Kemudian ada prinsip hak menentukan nasib sendiri, the rights to self-determination. Ini biasanya digunakan oleh sebuah entitas atau bangsa yang memiliki dasar untuk membentuk negara. Biasanya entitas atau bangsa tersebut punya latar belakang sebagai daerah koloni, daerah jajahan, sehingga menurut hukum internasional diperkenankan untuk membentuk negara, memperjuangkan pembentukannya dengan mendasarkan kepada prinsip menentukan nasib sendiri. Kemudian yang terakhir itu prinsip free on the high seas, kebebasan di laut lepas. Ini penting karena sebelum di dalam hukum internasional mengenal hukum laut internasional itu hanya ada satu-satunya prinsip, yaitu prinsip kebebasan di laut lepas, yang kemudian nanti dalam perkembangannya masyarakat internasional berkehendak untuk mengadakan hukum di ruang laut. Selanjutnya kita masuk ke ruang berlakunya hukum internasional, bahwa sekarang di dalam hukum internasional sudah mengenal 4 dimensi. HI sudah berlaku di 4 dimensi ruang. Yang pertama di ruang darat. Ini merupakan masa awal berlakunya HI, hanya di ruang darat. Kemudian dalam perkembangannya, seiring dengan kehendak negara-negara untuk memiliki laut, menjadi dipandang perlu di laut ada hukumnya. Kemudian masyarakat internasional secara perlahan tapi pasti melakukan upaya-upaya pembentukan hukum laut internasional. Salah satu contoh produk hukum laut internasional tersebut yaitu sekarang yang terbaru, Konvensi Hukum Laut 1982, disingkat KHL 1982. Kemudian masyarakat internasional berkembang lebih maju ke arah vertikal, ke ruang udara yang ditandai dengan adanya benda yang bisa terbang di ruang udara, yang sekarang kita menyebutnya sebagai pesawat udara. Pelan-pelan kegiatan di ruang udara menjadi sangat padat dan membutuhkan hukum untuk mengatur tertib kegiatan di ruang udara, sehingga terbentuk hukum ruang udara yang salah satu contoh produk hukumnya yaitu Konvensi Chicago 1944 tentang civil aviation, tentang penerbangan sipil. Tidak berhenti di situ, umat manusia terus mewujudkan gagasan-gagasannya hingga ke ruang yang tidak terbatas, ke arah atas, yaitu ruang angkasa. Manusia mulai bisa menciptakan pesawat ruang angkasa yang kemudian diikuti dengan perkembangannya mampu melakukan kegiatan-kegiatan hingga komersialisasi ruang angkasa. Ketika sudah banyak negara mulai terlibat di dalam kegiatan di ruang angkasa, mulai dipandang perlu ada hukum di ruang angkasa.
maka terbentuklah hukum ruang angkasa. Salah satu contoh produk hukumnya yaitu Space Treaty 1967. Jadi sekarang negara mana saja yang berkehendak untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa harus terlebih dahulu menjadi peserta dari Space Treaty 1967 tersebut. Kemudian sekarang kita lihat hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Saya mau menggambarkannya dengan sebuah ilustrasi. Ada unsur di alam, yaitu awan, memiliki karakter mirip dengan karakter hukum internasional, yaitu lintas batas wilayah negara. Awan kalau didorong oleh kekuatan angin mau masuk ke ruang udara wilayah negara tetangga itu tidak bisa ditahan-tahan, tidak bisa dihentikan bahkan oleh TNI sekalipun. Maka ketika awan berkehendak masuk ke ruang udara negara lain, ia akan masuk secara alamiah. Nah, nanti hukum internasional juga akan seperti itu, memiliki karakter lintas batas wilayah negara dan akan hadir di negara-negara nasional. Tentunya awan itu tidak selamanya sebagai awan. Pada titik kondensasi di mana kemampuan maksimum awan mempertahankan dirinya, berubah wujudlah awan, baik sifat-sifatnya maupun ciri-ciri lainnya, menjadi titik-titik air hujan. Nah, manusia di permukaan bumi ketika turunnya air hujan itu, bagi yang ingin mendapatkan manfaat dari turunnya air hujan, tentunya harus berbuat sesuatu. Misalnya menyiapkan wadah. Bagi yang tidak menyiapkan wadah, tentunya tidak akan bisa menikmati kehadiran air hujan itu. Air hujan itu kalau tidak disiapkan wadah untuk menampungnya, tentunya akan secara alamiah lewat begitu saja, masuk got kecil, masuk got besar, masuk sungai kecil, masuk sungai besar, airnya kembali lagi ke laut, dan oleh sinar matahari diangkat kembali ke atas menjadi awan, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika negara-negara di tingkat nasional ingin menikmati kehadiran hukum internasional, harus menentukan sikap dari mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional yang disebut mekanisme transformasi. HI menyiapkan dua pilihan kepada negara-negara, yaitu doktrin inkorporasi. Doktrin ini menyatakan bahwa HI dapat diberlakukan di lingkungan negara-negara nasional dengan melalui mekanisme ratifikasi. Jadi bagi negara yang menganut doktrin inkorporasi, pasti negara tersebut akan mempraktekkan mekanisme ratifikasi untuk memberlakukan produk-produk HI di negaranya. Kemudian yang kedua ada mekanisme doktrin delegasi, di mana HI dapat berlaku di negaranya dengan pengaturan secara langsung di dalam undang-undang dasar atau konstitusi negaranya. Nah, sekarang kita ambil contoh, apakah Indonesia menyiapkan wadah atau tidak ketika HI akan hadir di negara Indonesia? Ternyata praktek Indonesia selama ini, dan terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Indonesia mempraktekkan ratifikasi ketika mau memberlakukan produk-produk HI di Indonesia. Terbukti dari ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tersebut, yang mengatur bagaimana
wadah yang harus disiapkan oleh Indonesia ketika produk HI tertentu akan diberlakukan di Indonesia. Nah, kita ambil contoh salah satu produk HI yang dikenal luas, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982. KHL 1982 ketika masih di atas sebagai awan, sifatnya baru sebagai soft law, hukum yang belum bisa dilaksanakan. Nah, untuk bisa dilaksanakan, dinikmati di lingkungan negara-negara nasional termasuk di Indonesia, maka Indonesia harus menyiapkan wadahnya, ratifikasinya. Nah, praktek ratifikasi Indonesia untuk mewadahi KHL 1982 kemudian menyiapkan dan membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan atau ratifikasi KHL 1982. Nah, sekarang berarti KHL 1982 sudah ada di dalam wadah hukum nasional Indonesia. Wadahnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, isinya KHL 1982. Nah, sekarang sudah ada integrasi antara wadah dengan isi. Hasilnya harus kita sebut sama dengan hukum nasional. Tentunya tidak sampai di sini. Masih memerlukan langkah-langkah tindak lanjut, yaitu yang disebut dengan implementasi. Artinya ketika Indonesia ingin menikmati kehadiran Konvensi Hukum Laut 1982 di Indonesia, kita harus melakukan langkah-langkah implementasi, dan kita sudah melakukannya diantaranya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Artinya laut yang akan kita ambil manfaatnya, yang akan kita nikmati itu bukan perairan Amerika Serikat, bukan perairan Inggris, bukan perairan Malaysia, melainkan perairan Indonesia. Jadi sudah merupakan leg spesialis, sudah merupakan hukum yang khusus bagi Republik Indonesia untuk menikmati beragam sumber daya alam laut yang ada di perairan Indonesia. Bahkan untuk teknis operasional masih belum cukup sampai di situ, karena sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memerlukan atau menuntut peraturan pelaksanaannya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia itu masih dimungkinkan terbentuknya beberapa peraturan pemerintah, dan dari beberapa peraturan pemerintah itu sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut otonomi daerah, di mana ada daerah provinsi, ada daerah kabupaten kota. Setiap daerah provinsi dan kabupaten atau kota diantaranya ada yang wilayahnya terdapat ruang lautnya. Artinya ketika daerah-daerah itu baik provinsi, kabupaten atau kota ingin menikmati sumber daya alam laut di daerahnya masing-masing, tentu daerah-daerah tersebut terlebih dahulu harus membentuk produk hukum daerah yang disebut dengan perda, peraturan daerah. Untuk tingkat provinsi, peraturan daerah provinsi. Untuk daerah kabupaten kota, peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pemanfaatan sumber daya alam laut di daerahnya masing-masing. Dengan demikian akan terlihat bahwa terdapat proses yang cukup panjang bagaimana hukum internasional sejak mulai bersifat sebagai soft law, kemudian berubah bentuk melalui mekanisme yang dipilih dan menjadi hard law. Nah, tadi saat terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, pada titik itu sudah menjadi hard law, yaitu hukum yang bisa dilaksanakan. Dengan demikian sekarang bagi Republik Indonesia telah berhasil melakukan langkah-langkah hukum
menikmati kehadiran hukum internasional di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.